Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasri Zulfitriati dengan NIM 2311074. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Python Classes and Object untuk memahami konsep OOP di Python, inheritance atau pewarisan antar kelas, serta scope dan modul untuk memahami ruang lingkup variabel dan cara menggunakan modul eksternal. Selanjutnya, kelas myClass dengan properti X, yang dimana kelas myClass X sama dengan 5. Ini adalah contoh kelas paling sederhana di Python. Pada baris pertama, kata kunci kelas digunakan untuk mendefinisikan sebuah kelas, diikuti nama kelas yaitu myClass dan tanda titik 2. Baris kedua, di dalam kelas, kita mendefinisikan sebuah properti bernama X dengan nilai 5. Properti adalah nilai variabel yang dimiliki oleh sebuah kelas. Sel ini hanya mendefinisikan kelasnya saja, belum membuat objek darinya. Selanjutnya, print myClass, yang dimana print myClass. Kita coba cetak kelas myClass itu sendiri, bukan objeknya, tapi kelasnya langsung. Outputnya adalah kelas myClass, yang artinya myClass adalah sebuah kelas yang didefinisikan di modul utama. Ini membuktikan bahwa kelas itu sendiri pun adalah sebuah objek di Python. Selanjutnya, print dir myClass, yang dimana sekarang kita gunakan fungsi dir untuk melihat semua isi dari myClass. Hasilnya adalah daftar panjang yang isinya dua kelompok. Pertama, atribut bawaan Python seperti int, class, dan sejenisnya yang diawali dan diakhiri dua underscore. Ini disebut dunder atau double underscore atribut. Kedua paling akhir kita lihat ada x. Itulah properti yang kita buat sendiri. Jadi dir ini berguna untuk mengintip semua yang dimiliki sebuah kelas atau objek. Selanjutnya, myClass dengan dua properti buat objek myObject, yang dimana kelas myClass X sama dengan 5, Y sama dengan hello world, myObject sama dengan myClass. Pada baris ke-1 sampai ke-3, kita mendefinisikan ulang myClass, kali ini dengan dua properti X bernilai 5 dan Y bernilai string hello world. Baris ke-5 ini bagian penting. MyObject sama dengan myClass, artinya kita membuat objek baru dari kelas myClass. Tanda kurung di sini berarti kita sedang memanggil kelas untuk membuat sebuah instance atau objek. Hasilnya disimpan di variabel myObject. Selanjutnya, tipe myObject, yang dimana myObject adalah kita dapat mengecek tipe dari objek myObject. Outputnya adalah main myClass, artinya myObject adalah sebuah objek bertipe myClass. Ini membuktikan bahwa proses pembuatan objek dari kelas berhasil. Selanjutnya, akses properti X, yang dimana properti myObject.x, yang dimana pada baris pertama itu komentar tidak dieksekusi Python. Baris ketiga, kita akses properti X dari objek myObject menggunakan dot notation, yaitu titik di antara nama objek dan nama propertinya. Outputnya adalah 5 sesuai nilai X yang kita definisikan di kelas. Selanjutnya, akses properti Y, yang dimana print myObject.y. Sama seperti sebelumnya, kita akses properti Y dari myObject. Outputnya adalah hello world. Jadi cara mengakses properti objek di Python selalu menggunakan format nama objek dot nama properti. Selanjutnya, in function, yang dimana sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. In function, contohnya myClass yang tadi adalah bentuk paling sederhana dari sebuah kelas, sedangkan in adalah fungsi ini adalah konstruktor fungsi bawaan Python. Selanjutnya, class person dengan in, yang dimana class person
def in. Pada baris pertama kita mendefinisikan kelas baru bernama person. Baris kedua kita definisikan in. Perhatikan parameternya. Yang pertama selalu self, yang merupakan referensi ke objek itu sendiri, lalu name dan age, yang merupakan data yang harus kita berikan saat membuat objek. Pada baris ketiga, self.name sama dengan name. Artinya kita simpan nilai dari parameter name ke dalam properti name memiliki objek ini. Milik objek ini. Self.name di sebelah kiri adalah properti name, di sebelah kanan adalah parameter yang masuk. Baris keempat, hal yang sama untuk age. Jadi setiap kali objek person dibuat, ia langsung mempunyai properti name dan age. Selanjutnya, person 1 sama dengan person tanpa argumen, error. Yang dimana person 1 sama dengan person. Kita coba buat objek person tanpa memberikan argumen apapun. Hasilnya adalah tipe error. Python mengeluh missing 2 required positional argument, name and age. Ini masuk akal karena in kita butuh name dan age, tapi kita tidak memberikan keduanya. Jadi kelas yang kita punya yang punya in dengan parameter wajib diisi saat membuat objek. Selanjutnya person 1 sama dengan person John 36. Yang dimana person 1 sama dengan person John 36. Sekarang kita buat objek dengan benar. Berikan 2 argumen yang dibutuhkan. John akan masuk ke parameter name dan 36 akan masuk ke parameter age. Di balik layar, Python otomatis memanggil in self John 36 untuk kita. Sel ini tidak menghasilkan output, tapi objek person 1 sudah berhasil dibuat. Selanjutnya print person name dan print person 1 age. Yang dimana print person 1 name, print person 1 age. Pada baris pertama kita akan akses cetak properti name dan person 1. Outputnya John. Baris kedua kita akan akses cetak properti age dan person 1, outputnya 36. Persis seperti yang kita masukkan tadi saat membuat objek. Inilah cara kerja in menginisialisasi dan menyimpan nilai ke dalam objek. Selanjutnya objek method. Adalah sebuah objek yang bisa punya metode, yaitu fungsi yang memiliki sebuah objek. Selanjutnya kelas person dengan metode myFunction, yang dimana kelas person def in self name age, yang dimana pada baris pertama sampai keempat sama seperti sebelumnya, kelas person dan in dengan in. Baris ke-6 kita tambahkan sebuah metode bernama myFunction. Perhatikan bahwa metode ini juga menerima parameter self. Ini wajib untuk setiap metode di dalam kelas. Baris ke-7, metode ini mencetak sapaan dengan menggunakan string hello my name is dengan nilai properti self name. Karena kita pakai self name, metode ini bisa mengakses data yang dimiliki seobjek tersebut. Selanjutnya kelas person dengan metode myFunction dan hitung, yang dimana kelas person def in. Kita mengembangkan kelas person ini lebih jauh. Baris kedua sekarang in menerima 4 parameter name, age, a dan b. Baris 3 sampai 6 keempat parameter disimpan ke dalam properti masing-masing menggunakan self. Baris ke-8 sampai ke-10 metode myFunction sekarang mencetak 2 baris, nama dan umur. Perhatikan format string %d. Itu adalah placeholder untuk angka integer. Baris 12 sampai 13 metode baru hitung. Ia mencetak operasi penjumlahan a plus b menggunakan format string dengan 3%d untuk nilai a, nilai b dan hasil penjumlahannya. Selanjutnya buat objek person 1 dengan 4 argumen, yang dimana person 1 sama dengan person John
36, 12, 67. Pada baris pertama komentar penjelas. Selanjutnya baris kedua, kita buat objek person 1 dari kelas person yang baru dengan 4 argumen. Nama John, umur 36, nilai A adalah 12 dan nilai B adalah 67. Keempat nilai ini akan langsung disimpan ke properti objek oleh in. Selanjutnya print dir person 1. Kita intip isi dari objek person 1 menggunakan dir. Kali ini outputnya lebih kaya di antara atribut bawaan Python. Kita bisa lihat ada A, B, H, name, lalu metode hitung, dan my function. Jadi dir menampilkan semua yang dimiliki objek ini, baik properties maupun metodenya. Selanjutnya person 1 my function, di mana pada baris pertama komentar baris kedua kita panggil metode function dari objek metode my function dari objek person 1 menggunakan dot notation. Hasilnya hello my name is John dan my age is 36. Perhatikan bahwa kita tidak perlu mengisi parameter self. Python otomatis mengisi self dengan objek person 1 saat kita memanggil my person 1 my function. Selanjutnya person 1 hitung, di mana kita akan manggil metode hitung. Hasilnya adalah 12 plus 67 sama dengan 79. Metode ini mengambil nilai self A dan self B yang sudah tersimpan di dalam objek, lalu menampilkan operasi penjumlahannya. Nilai keunggulan metode, ia bisa langsung mengakses data milik objeknya sendiri. Selanjutnya self parameter. Kita sudah berkali-kali melihat self. Sekarang kita pahami lebih dalam. Parameter self adalah referensi instance kelas itu sendiri. Selanjutnya self diganti nama jadi my internal object, yang dimana kelas person def in my internal object name age. Di sini kita buktikan bahwa self itu tidak wajib, boleh diganti dengan nama apapun. Kita ganti dengan my internal object. Baris kedua in. Sekarang kita pakai my internal object sebagai parameter pertamanya. Baris ketiga sampai keempat kita menyimpan properti pun berubah jadi my internal object dot name dan my internal object dot age. Pada baris ke-6 dan 9 metode-metode lain juga menggunakan my internal object sebagai parameter pertama. Hasilnya sama persis, tidak ada bedanya. Yang penting selalu jadi parameter pertama. Selanjutnya person John 36, yang dimana kita buat objek person 1 dari kelas menggunakan my internal object tadi. Tidak ada yang berubah dari sisi pembuatan objek. Kita tetap memberikan name dan age seperti biasa. Selanjutnya person John 36, yang dimana person 1 sama dengan person John 36. Kita buat objek person 1 dari kelas yang menggunakan my internal object tadi. Tidak ada yang berubah dari sisi pembuatan objek. Kita tetap memberikan name dan age seperti biasa. Selanjutnya person 1 hitung, yang dimana person 1 hitung kita panggil metode hitung, outputnya test John berjalan normal. Ini membuktikan bahwa nama parameter pertama tidak mempengaruhi cara kerja kelas sama sekali, tapi sebagai konversi hampir semua parameter programmer Python menggunakan nama self agar kode mudah dibaca dan dipahami orang lain. Selanjutnya metode tanpa self error, yang dimana kelas person def in self name age. Nah, ini contoh yang sengaja dibuat salah untuk menunjukkan apa yang terjadi kalau kita lupa menambahkan parameter pertama. Baris ke-6 my function didefinisikan tanpa parameter apapun. Kelihatannya tidak masalah saat kelas ini didefinisikan, tapi nanti saat metode ini dipanggil Python akan error. Selanjutnya person 1 sama dengan person John 36, yang dimana membuat judulnya dulu. Ini berhasil karena in masih benar. Selanjutnya person 1 my function error.
person1.myfunction. Dan disinilah error muncul. Tipe error myfunction text 0 positional argument but 1 was given. Artinya myfunction tidak menerima parameter apapun. Tetapi Python mencoba mengirim satu argumen, yaitu objek person1 itu sendiri sebagai cell. Karena tidak ada parameter yang menampungnya, Python error. Inilah bukti kenapa self atau parameter pertama itu wajib ada di setiap metode dan kelas. Selanjutnya definisi kelas person dan buat person1, yang dimana kita definisikan kembali person yang sederhana dengan name, age, dan metode myfunction. Selanjutnya person1 sama dengan person John 36. Buat objek person1 dengan nama John dan umur 36. Selanjutnya person1 age. Kita akses properti age dan person1 outputnya 36 sesuai nilai awal saat objek dibuat. Selanjutnya ubah age menjadi 40. Yang dimana person1.age sama dengan 40, print person1.age. Pada baris pertama kita ubah langsung nilai properti age menggunakan assignment biasa. Person1.age sama dengan 40. Di Python kita bebas mengubah nilai properti objek dari luar kelas seperti ini. Pada baris ketiga kita cetak ulang age dan hasilnya sudah berubah menjadi 40. Tidak perlu metode khusus, cukup assignment langsung. Selanjutnya tipe person1.age in. Type person1.age. Kita cetak tipe data dari age sekarang. Outputnya in karena nilai 40 adalah integer. Selanjutnya ubah age menjadi string 40. Yang dimana person1.age sama dengan 40. Sekarang kita coba hal yang menarik. Kita ubah age menjadi string 40, bukan integer. Di Python, tipe data properti tidak terkunci. Kita bebas menggantinya dengan tipe data apapun kapan saja. Selanjutnya, tipe person1.age string, yang dimana type person1.age. Dan benar saja sekarang type person1.age mengembalikan string. Seperti properti yang tadinya integer sekarang menjadi string. Ini menunjukkan fleksibilitas Python yang dikenal dengan dynamic typing. Selanjutnya print dir person1 sebelum delete. Print dir person1. Kita lihat dulu isi person1 sebelum menghapus apapun. Di antara atribut bawaan terlibat ada age, myfunction, dan name. Ketiganya ada. Selanjutnya del person1.age, yang dimana kita akan menghapus property age dari person1 menggunakan del. Ini tidak menghasilkan output dari property age. Kita sudah dihapus dari objek. Selanjutnya print person1.age atribut error, yang dimana kita coba akses age yang sudah dihapus. Hasilnya atribut error person object has no attribute age. Artinya Python tidak menemukan properti age di objek person1 karena memang sudah kita hapus. Del benar-benar menghilangkan properti dari objek. Selanjutnya print dir person1 setelah delete. Kita cek lagi isi person1 dengan dir. Sekarang age sudah tidak ada lagi di daftarnya, hanya tersisa myfunction dan name. Ini membuktikan bahwa del benar-benar menghapus properti dari objek. Selanjutnya del person1.myfunction syntax error, dimana del person1.myfunction kita coba hapus metode menggunakan del dengan tanda kurung. Hasilnya syntax error. Can delete function cell. Python tidak mengizinkan kita menghapus pemanggilan fungsi. Del hanya bisa digunakan pada variabel atau atribut, bukan pada pemanggilan sebuah fungsi. Selanjutnya del person1, yang dimana kita hapus keseluruhan objek person1 menggunakan del.
Perintah ini menghapus variabel person 1 beserta semua data yang ada di dalamnya dari memori Python. Selanjutnya print person 1 name error, yang dimana kita coba akses person 1 yang sudah dihapus, hasilnya name error, name person 1 is not definite. Python tidak mengenal lagi variabel person 1 karena sudah kita hapus. Berbeda dengan atribut error sebelumnya yang kehilangan satu properti, kali ini seluruh objeknya yang hilang. Selanjutnya kelas person tanpa isi atau syntax error, yang dimana kelas person kita coba buat kelas kosong tanpa isi apapun, hasilnya syntax error unexpected e of f while parsing. Python tidak tahu apa yang harus dilakukan karena body kelasnya kosong. Selanjutnya kelas person pass, yang dimana sekarang kita tambahkan pass sebagai isi kelas. Baris pertama mendefinisikan kelas person, baris kedua pass adalah keyword yang artinya tidak ada yang dilakukan tapi sintaksnya valid. Ini membuat kelas kita menjadi kelas kosong yang sah di mata Python. Selanjutnya person 1 sama dengan person, yang dimana kita buat objek dari kelas kosong tadi berhasil, tidak ada error. Selanjutnya dir person 1 untuk kelas pass, yang dimana dir person 1 kita cek isi person 1 dengan dir. Yang muncul hanya atribut bawaan Python saja, tidak ada properti atau metode tambahan karena kelasnya memang kosong. Pas membuat kelas valid tapi kosong. Selanjutnya membuat parent kelas person, yang dimana kelas person def in self f name l name, yang dimana ini adalah parents kelas kita. Baris pertama mendefinisikan kelas person, baris kedua in menerima fname dan lname. Baris 3 sampai 4 keduanya disimpan ke properti first name dan last name. Baris 6 sampai 7 metode print name mencetak nama depan dan belakang, dipisahkan spasi secara otomatis karena print. Dengan kebanyakan argumen memang memisahkan dengan spasi. Selanjutnya uji parents class, yang dimana x sama dengan person Budi Darmawan, x.printName. Baris pertama kita buat objek x dan kelas person dengan nama Budi Darmawan. Baris kedua kita panggil printName, outputnya Budi Darmawan, parents kelas berjalan normal. Selanjutnya kelas student person pass, yang dimana baris pertama mendefinisikan kelas student. Perhatikan person di dalam kurung. Itulah cara Python menyatakan bahwa student adalah turunan dari person. Student akan otomatis mewarisi semua metode ke properti milik person. Sedangkan baris kedua kita pakai pass karena belum mau menambahkan apapun ke student. Selanjutnya x sama dengan student tanpa argumen atau error. Kita coba buat objek student tanpa argumen. Hasilnya type error, butuh first name dan last name. Kenapa? Karena student mewarisi in dari person dan in person. Itu dibutuhkan 2 argumen. Ini membuktikan bahwa warisan berjalan, termasuk untuk konstruktornya. Selanjutnya x sama dengan student Budi Darmawan, yang dimana pada baris pertama kita buat objek student dengan argumen yang benar. Baris kedua kita panggil print name, padahal kita tidak pernah mendefinisikan print name di kelas student, tapi ini berhasil karena student mewarisi metode tersebut dari person. Outputnya Budi Darmawan. Selanjutnya student dengan in sendiri, yang dimana kelas student person def in self first name dan last name. Pada baris kedua kita menambahkan in ke kelas student, tapi in ini hasilnya membuat satu properti baru bernama new var
tanpa memanggil init dari person. Akibatnya first name dan last name dari person tidak tersimpan di objek student. Selanjutnya, X sama dengan student John Doe. X sama dengan student John Doe membuat objek student berhasil tanpa error. Selanjutnya, x.print name atribut error yang dimana saat kita panggil print name muncul atribut error. Student object has no attribute first name. Kenapa? Karena print name butuh self dot first name, tapi properti init itu tidak pernah dibuat. Init milik student, tidak memanggil init dari person. Jadi metode diwarisi tapi data yang dibutuhkan metode itu tidak ada. Selanjutnya, solusi panggil person.init secara eksplisit. Solusinya adalah memanggil init parent secara eksplisit. Baris keempat, person init self first name last name. Artinya kita panggil konstruktor person dari dalam konstruktor student. Perhatikan self harus ditulis manual karena kita memanggil metode class, bukan metode objek. Dengan first name dan last name dari person akan ikut tersimpan. Selanjutnya, X sama dengan student John Doe, dimana kita akan buat objek student baru. Selanjutnya, x dot print name, yang dimana sekarang print name berhasil, outputnya John Doe. Karena kita sudah memanggil print init di dalam konstruktor student, properti first name dan last name sudah ada. Selanjutnya, print dir setelah perbaikan, yang dimana print dir x. Kita cek isi objek x dengan dir. Sekarang terlihat ada first name, last name, new var, dan print name. Semuanya ada lengkap, baik warisan dari person maupun tambahan dari student. Selanjutnya, x dot new var. Kita akan mengakses new var, outputnya John Doe. Properti tambahan dari student juga tersimpan dengan baik bersamaan dengan warisan person. Selanjutnya, person dan student dengan super, yang dimana pada baris pertama sampai ke-7 kelas person seperti biasa. Baris 9 sampai 12 kelas student dengan initnya sendiri. Baris 12 super init first name last name. Inilah perbedaannya. Super otomatis menunjukkan parent kelas, yaitu person. Jika kita tidak perlu menulis person, init self lagi lebih bersih dan lebih fleksibel. Selanjutnya, uji super, yang dimana X sama dengan student Budi Darmawan, x dot print name, yang dimana hasilnya Budi Darmawan sama persis. Super bekerja dengan baik. Dari luar tidak ada bedanya, perbedaannya hanya ada di dalam kode kelasnya. Selanjutnya, student dengan properti graduation year, yang dimana pada baris kedua init sekarang menerima parameter tambahan year yang tidak ada di person. Baris ketiga super init first name last name mewarisi inisialisasi person. Baris keempat self dot graduation year sama dengan year menambahkan properti baru khusus student. Jadi student punya semua yang dimiliki person ditambah graduation year. Selanjutnya, X sama dengan student Budi Darmawan 2020, yang dimana membuat objek student dengan 3 argumen, nama depan, nama belakang, dan tahun lulus. Selanjutnya, x dot print name. Metode print name diwarisi dari person, outputnya Budi Darmawan. Selanjutnya, x dot graduation year, dan properti graduation year khusus milik student, outputnya 2020. Selanjutnya, student dengan metode welcome. Baris 6 sampai ke-7 metode baru welcome yang hanya dimiliki student, tidak ada di person. Baris ke-7 metode ini mengakses self first name dan self last name,
yang diwarisi dari person dan self graduation year yang merupakan properti sendiri. Inilah kekuatan inheritance shield. Kelas bisa menggunakan data dari parents sekaligus punya kemampuan tambahan sendiri. Selanjutnya uji metode welcome. Kita buat objek dan panggil welcome. Outputnya hello Budi Darmawan, mahasiswa 2020. Perpaduan dari data dari person dan student bekerja dengan sempurna. Selanjutnya student mewarisi person dan address. Yang dimana pada baris pertama dan sampai ke-7 kelas person seperti biasa, baris 9 sampai 12 kelas baru address dengan 2 properti street dan city. Baris 14 kelas student person address student mewarisi dari 2 kelas sekaligus. Baris ke-15 init menerima semua parameter yang dibutuhkan kedua parents. Baris ke-16 memanggil person init secara eksplisit untuk menganalisis first name dan last name. Baris ke-17 memanggil address init untuk menginisialisasi street dan city. Pada multi inheritance kita gunakan pemanggilan eksplisit seperti ini, bukan super, karena kita perlu memanggil lebih dari satu parents. Baris 18 menambahkan properti sendiri graduation year. Selanjutnya uji multi inheritance, yang dimana X sama dengan student Budi Darmawan, Jalan Sudirman nomor 50, Jakarta 2020 X dot welcome. Kita buat objek student dengan 5 argumen, nama, alamat, dan tahun lulus. Panggil welcome. Outputnya hello Budi Darmawan, mahasiswa 2020. Semua data dari person dan address tersimpan dengan baik. Selanjutnya akses x.street dan x.city, yang dimana x.street outputnya Jalan Sudirman nomor 50. Properti dari kelas address bisa diakses dari objek student, warisan dari address berjalan. Sedangkan x.city outputnya Jakarta, properti city dari address juga berhasil diakses. Selanjutnya variabel lokal tidak bisa diakses dari luar, yang dimana def my function x sama dengan 300 print x my function print x. Baris pertama mendefinisikan function my function. Baris kedua variabel x sama dengan 300 dibuat di dalam function ini lokal variabel. Ini hanya hidup dalam function ini berjalan. Baris ketiga print x di dalam function berhasil, outputnya 300. Baris kelima kita jalankan my function berhasil, output 300. Baris ketujuh print x di luar function ini menyebabkan nama error name x is not defined. Python tidak mengenal x di luar function karena x adalah lokal variabel yang hanya ada di dalam my function. Selanjutnya variabel diakses oleh inner function, yang dimana my function sama dengan my function x sama dengan 300 def my inner function print x my inner function my function. Pada baris pertama my function didefinisikan. Baris kedua variabel x sama dengan 300 di local scope my function. Baris keempat my inner function didefinisikan di dalam my function. Ini yang disebut nested function. Baris kelima my inner function mencetak x bisa karena my inner function berada di dalam lingkup yang sama dengan x. Baris keenam my inner function dipanggil dari dalam my function. Baris ke-8 my function dipanggil, outputnya 300. Selanjutnya
variabel global diakses dari dalam function, yang dimana x sama dengan 300. Def my function print x, my function print x, yang dimana baris pertama itu x sama dengan 300 dibuat di level utama program. Ini global variable. Baris 3 sampai 4 di dalam my function kita cetak x, bisa function bisa mengakses variabel global. Baris ke-6 dijalankan my function, outputnya 300. Baris ke-8 cetak x di luar function, output 300 juga. Keduanya mengakses variabel global yang sama. Selanjutnya variabel lokal dan global dengan nama sama, yang dimana baris pertama itu global x sama dengan 300. Baris 3 sampai 5 di dalam my function ada x sama dengan 200. Ini adalah variabel berbeda di dalam global x. Python membuatnya sebagai lokal variabel. Baris ke-7 my function output 200 lokal x. Baris ke-9 sampai 11 di my function ada x sama dengan 700, juga lokal variabel. Baris ke-13 my function 2 output 700 lokal x. Baris 15 print x output 300 kembali di global x yang tidak pernah berubah. Jadi Python memperlakukan ketiganya sebagai 3 variabel terpisah. Selanjutnya membuat global variabel dari dalam function, yang dimana def my function global x sama dengan 300, my function print x, yang dimana mendefinisikan my function. Baris kedua global x memberitahu Python variabel x yang akan saya buat di sini adalah variabel global, bukan lokal. Baris ketiga membuat x sama dengan 300. Karena sudah dideklarasikan, global ini akan menjadi global variabel. Pada baris kelima jalankan my function. Baris ketujuh print x. Di luar function berhasil output 300 tanpa global x. Baris ketujuh ini akan error. Selanjutnya mengubah global variabel dari dalam function, ini mana x sama dengan 300. Def my function global x sama dengan 200, my function print x. Pada baris pertama global x sama dengan 300. Baris 3 sampai ke 5 di dalam my function kita deklarasikan global x, lalu ubah nilainya menjadi 200. Baris ke-7 jalankan my function. Baris ke-9 print x, outputnya 200 bukan 300 lagi, karena global x membuat operasi di dalam function benar-benar mempengaruhi variabel global. Ini berbeda dari kasus sebelumnya di mana tanpa global, variabel di dalam function adalah lokal yang terpisah. Selanjutnya import my modul dan panggil greeting, yang dimana import my modul greeting Budi. Baris pertama my modul mengimpor file my modul p yang ada di direktori yang sama. Setelah baris ini semua fungsi di dalam my modul bisa kita gunakan. Baris ketiga my modul greeting Budi memanggil fungsi greeting dari modul tersebut. Formatnya nama modul dot nama fungsi argumen, outputnya hello Budi. Selanjutnya from my modul import greeting, yang dimana cara kedua mengimport from my modul import greeting. Ini mengimport hanya fungsi greeting dari my modul, bukan semua isinya. Keuntungannya kita bisa memanggil fungsi ini langsung tanpa perlu menyebut nama modul. Selanjutnya greeting Yunus, yang dimana kita panggil greeting langsung tanpa prefix my modul, outputnya hello Yunus. Lebih singkat dibandingkan cara sebelumnya. Selanjutnya import dengan alias, yang dimana from my modul import greeting as gt. Cara ketiga menggunakan alias dengan keyword as.greeting, diimport dan diberi nama alias gt.
Ini berguna untuk mempersingkat nama yang panjang atau menghindari konflik nama dengan variabel lain di program kita. Selanjutnya greeting Yunus, yang dimana kita panggil fungsi menggunakan alias greeting. Outputnya tetap hello Yunus. Fungsionalitasnya sama persis, hanya namanya yang berbeda. Selanjutnya print dir greeting, yang dimana kita gunakan dir pada greeting untuk melihat apa yang dimiliki sebuah fungsi. Outputnya adalah daftar atribut bawaan Python untuk function objek seperti nama, doc, dokumen, dan doc modul dan lainnya. Ini membuktikan bahwa di Python fungsi juga adalah objek yang mempunyai propertiesnya sendiri. Selanjutnya import OS, yang dimana kita mengimport modul OS. Tidak perlu install apapun, modul ini sudah ada di Python secara bawaan. Selanjutnya os.listdir, yang dimana fungsi listdir ini dari modul OS menampilkan semua file dan folder yang ada di current working directory, direktori saja kerja aktif saat ini. Outputnya berupa list of string, di mana nama-nama file dan folder terlihat ada file notebook kita, mymodule.p, folder test dan lainnya. Selanjutnya os.getWD, yang dimana getCWD ini singkatan dari get current working directory. Fungsi ini mengembalikan path langkah direktori ke kerja aktif saat ini sebagai string. Outputnya adalah path tempat file notebook ini berada. Selanjutnya os.mkdir test, yang dimana mkdir singkatan dari make directory. Fungsi ini membuat folder baru bernama test di current working directory. Jika folder sudah ada, fungsi ini akan error. Selanjutnya os.path.exist, yang dimana os.path.exist mymodule.p. os.path.exist ini mengecek apakah sebuah path baik file maupun folder ada atau tidak. Hasilnya true karena file mymodule.p memang ada di direktori kita. Selanjutnya os.path.isFile, yang dimana os.path.isFile ini lebih spesifik. Ia mengecek apakah path tersebut adalah sebuah file bukan folder. Hasilnya true karena mymodule.p ini memang sebuah file. Selanjutnya os.path.isdir, yang dimana os.path.isdir ini mengecek apakah path tersebut adalah sebuah direktori atau folder. Hasilnya true karena test adalah folder yang baru saja kita buat dengan os.mkdir tadi. Baik, selanjutnya saya sudah membahas 4 topik besar, kelas dan objek untuk memahami fondasi OOP di Python. Inheritance untuk mewarisi metode dan properties antar kelas. Cup untuk memahami ruang lingkup variabel dan math. Modules untuk menggunakan kembali kode yang sudah ada. Semua konsep ini adalah fondasi penting yang akan terus kita pakai di materi-materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.